Waalaikumsalam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Gini mas, nah saya kan ini saya kan udah 4 tahun kerja di sini, kan udah jadi 2 kontrak. Terus yang 2 tahun itu kan nggak pulang, terus diganti uang cuti. Terus yang udah jalan yang kontrak kedua, satu majikan ini 1 tahunnya tuh dia ngasih aku pulang cuti kemarin 1 minggu. Otomatis kan ada 7 hari lagi tuh aku nggak pulang kan. Satu kontrak itu kan ada 14 hari cuti. Aku tuh ambil seminggu pulang ke Indonesia, terus udah balik lagi ke sini. Nah pas itu kan aku beli tiketnya pas cuti. Pelan-pelan ngomongnya. Pas cuti itu aku beli tiket patungan. Pas cuti itu dia beli tiket patungan sama majikan. Nah, kemudian dia telat ke pesawat. Jadi tiketnya hangus 1 kali. Nah, yang pulang ke Indo itu. Tapi balik lagi ke Hongkongnya masih bisa. Nah, yang balik ke Indo itu majikan ngebantu. Tapi pinjemin gitu. Pinjemin uang. Tapi dia bayar tiap bulan dicabut ya gajinya. Nah, terus gimana lagi? Terus udah lunas. Terus kan saya udah mau finish. Terus ini finishnya pakai uang sendiri apa dari majikan? Tiketnya Pak. Harus beli, itu kewajibannya gitu, maksudnya gitu. Udah. Sudah itu semua pertanyaannya? Udah. Kalau sudah ganti saya ngomong, oke? Iya boleh Pak. Jadi gini Mbak, kalau walaupun finish, break, interminate itu tiket pulang ke Indonesia itu majikan yang beliin. Nah, sekali lagi saya jelaskan. Satu kontrak itu berhak atas tiket PP. Satu kontrak diambil dari Indonesia dan pulang ke Indonesia itu satu kontrak. Jadi kalau satu kontrak sampean itu misalnya renew dan nggak pulang ke Indonesia, sampean boleh minta uang tiket yang ke Indonesianya. Karena di dalam lampiran ke KJRI-nya bukan semuanya di kontrak sampean itu ada tulisan tiket itu PP itu harus. Nah, itu. Terus kalau cuti ya, sekali lagi cuti berbayar itu tiketnya juga majikan. Pulang pergi itu majikan. Cuti berbayar dan sampean juga dibayar. Gajinya juga dapat karena itu sudah jatah. Sebenarnya itu peraturan. Ya, makanya kalau sampean tidak banyak membaca kontrak itu buat teman-teman hanya cuman dibawa-bawa tapi tidak dipahami dan tidak dimengerti. Kontrak warna biru itu punya makna itu, dan itu kita bekerja berdasarkan itu gitu loh. Wes. Kalau iya Pak. Ya tapi kan kalau di kontrak kerja nggak semua orang bisa bahasa Inggris Pak, jadi kita nggak ngerti. Iya, sekarang kan punya HP semua tuh, bisa download aplikasi Google Translate. Nah, Google Translate itu bisa kameranya diarahkan ke tulisan itu bisa keluar bahasa Indonesia. Iya Pak. Jadi nggak apa-apa. Kalau tanya sama saya ya tetap tak jawab. Mau tanya 1000 kali pun telepon mesti saya jawab. Tapi ya saya masukin ke konten biar kita juga tahu dan paham. Gitu loh, biar yang lain yang nonton itu bisa ngerti juga. Dan nanti kalau sampai pulang finish ya tiket pulang itu majikan, terus uang 100 untuk transport gitu. Tapi
tapi dia nggak mau, katanya finish itu harus bayar sendiri karena dia ngerasa kemarin udah bayar bolak-balik yang cuti, padahal itu udah patungan. Kemudian yang kedua itu kan apa sih, aku kan pinjemin, terus aku kan udah bayar, udah 4 bulan ini udah bayar lunas ke dia, terus dia nggak mau bayar. Itu gimana Pak? Jangan saya dimarahin ya Mbak, santai ya, santai. Aku tuh lagi soalnya. Harus tenang. Jangan marah-marah, nggak perlu kenceng-kenceng, santai. Jadi gini. Jadi sampai nanti setelah finish keluar dari majikan itu yang pertama sampean harus dapat ya, ini yang harus sampean ingat-ingat, sampean harus dapat yang terakhir adalah release letter. Release letter itu surat yang menyatakan sampean kerja sampai di tempat itu selesai, kelar. Release letter itu harus minta satu. Terus finish kontrak, surat finish kontrak. Finish kontrak. Kemudian last payment. Jadi dicatetin semua ya, last payment, pembayaran terakhir. Nah, kalau di last payment itu tidak tercantum tiket, sekali lagi ini bukan uang ya, tiket, kewajiban majikan tiket. Kalau tidak ada tercantum tiket, setelah sampean keluar dari majikan langsung ke labor. Sebelum 7 hari majikan harus wajib membalikan sampean tiket. Langsung ke labor aja, saya tidak dibelikan tiket sama majikan. Kalau agent nggak mau ngasih, nggak bisa diajak omong, langsung sampean ke labor. Pak, berarti saya nggak usah tanda tangan nanti malam. Ya jangan ditanda tangan, jangan ada tanda tangan. Kalau saya nggak mau tanda tangan. Kalau hitungan itu tidak klop dan tidak tercantum tiket. Pokoknya last payment itu sampean foto notanya, ya kan? Setelah sampean foto sampean print sendiri. Kalau sampean nggak tanda tangan kan nggak dikasih sama mereka. Kalau disuruh tanda tangan dan dipaksa, dan sampean dipaksa tanda tangan yang sampean nggak ngerti, tolong juga jangan ditanda tangani. Ini penting sekali. Kadang anak-anak itu udah last payment ini ya kasih duit semuanya, terus tanda tangan. Padahal di dalam isi itu ada sesuatu yang memberatkan sampean atau merugikan sampean. Pokoknya harus ngerti isinya itu apa, harus ngerti dulu baru tanda tangan. Bisa dipahami nggak? Ini yang sering terjadi ya, makanya kan mulai download aplikasi Google Translate. Kalau ternyata di situ tulisannya ada yang bahasa Inggris, ya sampean langsung bentar saya lihat dulu pakai Google Translate, dicek gitu kan. Dicek Google Translate artinya apa, tulisan itu artinya apa, seperti apa, ada yang benar atau enggak atau semua salah. Itu wajib diteliti. Boleh kita tidak menandatangani dokumen di mana dokumen itu tidak kita mengerti, boleh. Itu hukum Hongkong masih membela kita kalau untuk urusan dokumen tidak ditandatangani. Jadi diingat-ingat sekali lagi ya kan. Finish itu ya sekali lagi finish ya kan, karena sampean sudah ambil cuti semuanya kan, udah beres itu berarti cuti. Sudah nggak ada lagi ya, yang jatah sampean nanti ya cuman tiket pulang terus 100 ya kan, terus minta surat release letter, kemudian surat finish kontrak. Itu sampean minta semuanya sama mereka karena sampean finish menyelesaikan pekerjaan di situ. Itu tujuannya nanti kalau cari job lagi itu enak, karena finish itu berarti menyelesaikan tugasnya dengan baik. Terus nanti kalau memang dia bersikukuh tidak mau membelikan tiket, gak pada masalah, nggak usah teriak-teriak, nggak usah ngamuk sama mereka. Itu hakmu, kamu harus bayar gini, nggak usah. Bawa surat itu semuanya. Oke, ini nggak saya tanda tangani, saya foto. Kalau kalian nggak ngizinkan saya bawa ini, saya foto. Yang penting saya punya dokumen ini gitu kan. Sampean harus minta salinannya, karena sampean majikan harus pegang satu-satu gitu loh. Walaupun tidak ada tanda tangannya, pokoknya harus pegang satu-satu. Tapi kalau finish kontrak dan release letter itu majikan harus tanda tangan. Sekali lagi, kalau semua majikan nggak mau tanda tangan, nggak apa-apa, diminta aja suratnya. Pokoknya sampean harus pegang satu-satu, bawa ke labor. Satu minggu itu dia pasti belikin tiket. Nggak usah khawatir. Kejadian kayak gini. Masalahnya temanku ini dia udah beli tiket duluan, udah beli tiket sendiri kan disuruh majikan.
kata majikannya tuh kamu beli tiket sendiri gitu. Nah dia nurut. Aku tuh kesannya sama temen aku ini dia kenapa beli sendiri gitu. Tapi kan kalau orang jujur mah ini di sini tuh jangan kita jangan nganggepin dia jujur-jujur atau gimana gitu. Gini, oke. Sampean beli tiket sendiri, notanya sampean yang beli, resitnya atas nama sampean, sampaikan sama labor. Sampaikan sama labor. Dia harus ganti uang. Iya, tunjukin ke labor. Itu kewajiban majikan, bukan kewajiban sampean. Tunjukin aja sama labor. Panggil sekalian majikannya kalau dalam 1 minggu dia. PDRI-nya Pak labor itu. Labor departemen beda, Mbak. Labor departemen Hongkong. Gimana itu? Ya, kalau sampean tinggalnya di mana? Labor departemen ada kalau di Hongkong side itu ada di Taiko. Kalau di Kowloon side itu ada di Jungwan. Sekarang kita di Nurpoint, Pak. Nah, itu di Taiko ada. Di Taiko, labor di Google. Makanya sekarang punya HP itu digunakan, ya kan? Di Google ditulis labor departemen Taiko Shing. Nah, itu di tempat apa? Di mall. Udah laporin sebelum sampean keluar dari majikan. Kalau sampean sudah keluar ya buruan ke sana. Mumpung hari biasa. Besok lagi langsung ke situ kalau bisa. Nanti baru nggak usah tanda. Jadi kayak gitu. Jadi nggak usah panik, ya semuanya pasti ada jalannya untuk menyelesaikan urusan ini. Dan yang menengahi sampean dengan majikan itu labor departemen gitu loh. Sampean sampaikan keluhannya. Apabila sampean bisa nulis bahasa Inggris lebih enak. Ditulis masalahnya pakai bahasa Inggris. Gampang di Google Translate tulis saja bahasa Indonesia terus translatean bahasa Inggrisnya kan keluar. Tinggal disalin pakai kertas, tunjukin sama mereka. Terus sambil ngomong, jadi biar mereka juga jelas. Terus nama majikan, alamat majikan tulis dengan baik dan benar. Nanti pasti akan disurati, bisa juga ditelepon majikannya sampean. Tapi dia tuh pulang ke di Indonesia tiketnya itu tanggal 1, Pak. Makanya itu. Tiketnya tanggal 1. Ya saya kan masih ada. Sekarang kan tanggal 30, masih ada 2 hari lagi. Sekarang masih di rumah majikan, Pak. Iya. Masih kerja sekarang. Ya keluarnya telepon. Besok. Keluarnya besok ya nggak apa-apa. Ya minta izin keluar sebentar mau ada urusan kirim duit atau apa kan gimana caranya gitu loh, Mbak. Jangan polos-polos amat jadi orang. Wah, jadi ini kayak gini nih kalau polos-polos amat. Nonton konten saya, nggak pernah nontonin konten saya sih, makanya nggak berani. Apa sih Pak kontennya? Ya, Sandro Jabrik, wong ganteng sak dunyo. Di Facebook apa di apa Pak? YouTube lah. Oh di YouTube. Kita mainnya YouTube, kalau Facebook di report nanti mumet dase. Yang nggak suka gampang report. Tapi kalau di YouTube nggak semua orang bisa report YouTube. Jadi kayak gitu, sampean ke Taiko kalau keluarnya besok dan tanggal 1 ya nggak apa-apa. Ya intinya sampean harus nyampe di labor. Kalau nggak sampean telepon. Sampean iso ngomong nggak bahasa Kantonis atau bahasa Inggris, ngomong sama labor atau minta yang bahasa Indonesia. Ada staff yang bahasa Indonesia, nanti dijelasin gitu loh. Gimana caranya keluar izin, kemana kok lama banget, majikannya marah-marah gini-gini. Gak apa-apa, udah mau selesai kok. Berarti apa namanya kantornya Pak? Departemen apa tadi aku mau labor departemen Taiko, tulis saja Taiko gitu nanti keluar itu alamatnya. Dan nomor telepon juga muncul, telepon aja. Kalau nelpon saya bisa, berarti nelpon labor juga bisa dong. Bener nggak? Iya Pak. Gampang urusan itu bukan sesuatu yang berat, nggak usah khawatir. Ada lagi yang mau ditanya? Wes? Ya udah nggak Pak. Saya langsung nelpon ke sana aja ke labor. Boleh ke labor, ya ke labor dulu, jelasin semuanya persoalan. Terus nanti kalau longgar besok bikin appointment, besok saya datang gitu aja. Saya disuruh pulang tanggal 1 dan beli tiket sendiri. Bagaimana ceritanya ini? Lah kok Anda mau? Sayanya nggak tahu, sayanya polos, sayanya lugu, nggak ngerti. Bilang aja gitu. Labor nanti akan bantu.
Satu, terus yang Iya, kedua, sampean telepon KJRI. Ya, telepon KJRI jadi double 2. Telepon KJRI, habis telepon KJRI, kemudian sampaikan agennya apa. Nanti biar KJRI yang langsung telepon agennya. Ya, banyak yang bantu intinya. Kalau sampean udah selesai dari labor, udah habis dari labor, solusinya masih puas apa enggak, nemu kepuasan solusi enggak? Yang jelas di labor semua pasti sudah beres. Terus kalau enggak dapat lagi ya ke KJRI, lapor lagi, agennya dilaporkan. Jadi disuruh beli tiket sendiri itu pasti nanti orang KJRI akan telepon agen. Wih, ini kenapa anak pulang kok disuruh beli tiket sendiri? Nah, double 2. Jadi kalau ke KJRI nelpon agennya. Kalau sampean ke labor langsung ke majikan sampean. Jadi nanti kalau sampean ditelepon sama agen dimaki-maki bla 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 bla, nggak usah didengerin. Ya, mampus itu karena kamu ngerjain saya, nyuruh saya beli tiket, kamu nggak mau bantuin saya, kamu dimaki-maki sama KJRI. Nah, kayak gitu ceritanya. Jadi seru ini, ya. Terus, halo, satu hal. Ya kayak gini teman-teman, lagi ngomong asik-asik, sinyalnya kademen, jebeber. Halo. Iya, soalnya nanti malam dia minta alasan apa sih semuanya. Apa? Ini aku kangen. Kenapa? Pulang deh. Halo. Nah, berarti nanti malam saya nggak mau iya. Sampean denger aku ngomong nggak, Mbak? Kalau saya nggak mau nggak apa-apa ya kan Pak itu. Loh. Ya kalau sampean nggak ngerti jangan tanda tangan. Persoalannya juga nggak mau dan mau. Sampean ngerti nggak isi di dalam itu gitu loh, paham nggak? Saya ngomong. Saya ulangi lagi, sampean ngerti nggak isi di dalam? Kalau nggak ngerti jangan tanda tangan. Halo? Iya, kata teman aku mah tanda tangan dulu. Mbak, saya tanya, woi. KJRI kayak gitu kata teman aku ini. Woi. Iya. Jangan kata temen aku. Sampean harus punya prinsip sendiri. Saya ngoceh dari tadi. Sampean ngerti nggak saya ngomong? Iya, Pak. Iya. Ngerti nggak? Ya. Sekali lagi, jangan kata temen. Ini yang hidupnya sampean. Bisa dipahami nggak saya ngomong? Iya, Pak. Sampean harus ngerti isinya. Saya ngomong panjang kali lebar tadi, kalau sampean masih kayak gitu, berarti sampean nggak paham dengan apa yang saya sampaikan. Bisa dipahami nggak? Halo? Ya. Sudah selesai. Saya masih ngomong ini. Halo? Iya, Pak. Iya, halo. Ini lagi jemput anak soalnya, Pak, di jalan, Mbak. Ya, udah selesai apa belum? Kalau udah selesai dimatiin saja, oke? Iya, udah selesai lah. Oke, siap. Makasih, Pak. Yuk. Bye-bye. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Kadang mereka bingung, mereka takut. Ya kan, mereka mumet. Jadi nurut. Nah ini aku terus piye. Jadi ya bagaimanapun aku juga nggak mungkin kan setiap anak yang datang kemudian aku harus nganter ke labor kan. Ya aku memberikan arahan aja, memberikan petunjuk supaya apa yang harus dilakukan, harus bagaimana. Karena sekali lagi kan orang nggak ngerti, nggak paham, itu ya tetap nggak ngerti dan nggak paham kalau tidak diarahkan. Dipaksa-paksa suruh baca, kalau kitanya nggak ngasih tahu, dianya nggak ngerti dan nggak tahu caranya, ya tetap nggak akan bisa. Jadi disitulah kita butuh teman-teman semuanya dengan jari-jarinya, dengan pemikirannya. Membantu itu tidak harus ngomong, tidak harus berkonten, itu tidak, tapi membantu bisa juga nge-share, ya nge-share konten yang bernilai dan bermanfaat buat teman-temannya. Itu saja sih bagi saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.